Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Sobat, pada pertemuan kita kali ini saya ingin membagikan sedikit pengalaman tentang bagaimana cara meletakkan posisi rotor ini di as ya, di as. Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini? Ini ada caranya, sobat. Pada sesi ini juga saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari sobat kita subscriber yang menanyakan as rotornya ini bergeser, sobat. Posisi as rotornya bergeser disebabkan karena pada saat sobat kita membuka baling-baling kipas ini, kan begini sobat posisinya. Pada saat membuka baling-baling terasa susah ya sobat, terasa susah atau macet ya. Kenapa? Karena di ujung sini ini bekarat, sobat. Di ujung as ini bekarat sehingga baling-baling tidak bisa dicabut keluar. Keras ya. Nah, kenapa ini bekarat, sobat? Kenapa ujung as ini bekarat? Ini disebabkan karena pada saat sobat mencuci baling-baling ini, di dalam lubang sini masih tersimpan atau tersisa air ya sobat ya. Tersisa air. Makanya saya sering anjurkan kalau mencuci baling-baling kipas ini ataupun bodi lainnya, harap diketok-ketok begini sobat. Ya, di sini elap. Supaya apa? Supaya air yang ada di sela-sela ataupun di lubang-lubang ini bisa keluar dia. Nah, air yang tergenang di dalam lubang baling-baling kipas ini, dia akan membuat as ini bekarat ya, baik di dalam maupun di ujungnya bekarat ya. Nah, sehingga baling-baling ini susah dikeluarkan lalu diketok. Lalu biasanya sobat mengetok ini ya dengan palu ya, diketok begini untuk mengeluarkan baling-baling karena macet. Efek daripada ketokan ini membuat posisi rotor ini bergeser. Jadi dia maju ke depan ya. Akibatnya apa sobat? Pergeseran daripada rotor ini yang maju ke depan sehingga ujung di belakang ini, ujung belakang as ini dia akan mentok di gearbox ya. Akan mentok di gearbox begini dia, mentok di belakang gearbox ini. Sehingga putaran daripada as rotor ini macet ya. Adapun hal lain yang menyebabkan rotor ini berubah posisi, biasanya sobat di sini di busing ini macet sobat, misalnya begini, macet ya, karena macet dia macet total keras sehingga sobat mengetok. Sobat juga kembali mengetok as ini ya. Hasil dari ketokan ini membuat posisi rotor bergeser ya ke depan. Ada juga disebabkan mungkin sobat mengganti as baru. Nah, sobat lupa posisi rotor ini di mana, lupa. Atau ada juga sobat kenapa rotor ini sampai bergeser. Ada kejadian karena ulir yang di dalam rotor ini sudah aus ya sobat ya. Karena korosi, karat dan sebagainya sehingga dia ngelos sobat. Sehingga as ini ngelos dia. Jadi rotor ini bisa maju mundur. Ya, tentunya untuk supaya keras di sininya, di asnya nih bisa masuk ke lubang ini dengan keras ya sobat, tambahkan saja di dalam sini dengan lem Korea ya. Tambahkan lem Korea lalu diputar-putar begitu supaya lem Koreanya melapisi permukaan lubang ini sehingga lubang menjadi rada sempit ya. Lalu pada saat masukin asnya ke dalam, sobat juga tetesin dengan lem Korea ya supaya keras. Bagaimana cara meletakkan posisi rotor ini yang ideal? Begini sobat caranya.
Ini sobat sudah saya gambar. Ini gambar dinamo kipas angin. Ini adalah as depan. As depan, lalu ini tutup dinamo bagian depan. Ya, dari sini. Yang ini sobat. Yang ini. Lalu ini adalah keren ya sobat. Keren adalah ini sobat, besi ini. Besi sepul ini namanya keren. Lalu ini. Ini adalah tutup dinamo bagian belakang ya. Dari sini ke sini sobat. Ya, karena ini ada emboss sobat ya, depan belakang dia ada emboss. Emboss tuh ini sobat. Ya, depan belakang dia memiliki emboss. Ini kita gambar beginilah. Ini adalah leher daripada dinamo ya. Nah, untuk menentukan posisi rotor pada as ini mudah sekali sobat. Pertama sobat ukur lebar daripada A ini ya. A itu adalah jarak dari sini sobat. Dari sini ke sini ya, ke bidang datar sini. Jangan ke emboss sini. Ke sini. Sesuai dengan gambar, ini A adalah jarak ini. Atau sobat kalau ini saya lepas ya, sobat adalah ukur ini sobat, lebar daripada tutup dinamo belakang ini. Langsung saja kita ukur sobat. Jadi berapa jarak A ini? Jarak A adalah A sama dengan ini A sobat ya. Ya gitu, 2,5 cm ya sobat, atau 25 mili. Jaraknya adalah 25 mili. Jarak B ini adalah daripada sisi ini ke as belakang ini. Ini nggak usah diukur, ini jaraknya adalah 35 mili atau 3,5 cm ya. Dari mana angka 3,5 cm ini adalah kedalaman ini sobat, kedalaman daripada gearbox ini. Ini idealnya adalah 3,5 cm diukur dari bidang datar ini ya, atau bidang datar mesin ini adalah ini. Dari sini ke belakang sini itu 3,5 cm atau 35 mili. Kita jumlahkan sobat, 60 mili atau 6 cm. 6 cm itu adalah jarak daripada sebelah dalam sini ke ujung as ini. Ya, dari dalam sini ke ujung as ini adalah 6 cm. Caranya gimana? Sobat ukur saja 6 cm. Lalu ambil isolasi kertas atau isolasi apa aja lah sobat ya, lalu kita kasih tanda sobat ya. 6 cm adalah jarak dari sini ke sini ya. Rotor bolak-balik nggak masalah sobat pada saat masukinnya. Lalu kita masukin dari depan begini, lalu ini kita ketok sobat. Siapkan balok ya, kita ketok dari depan ya sobat. Letakkan begini saja. Lalu sobat ambil pipa ya, karena saya punyanya ini. Yang penting diameter daripada pipa ini masuk ke dalam tengah rotor sini ya, jangan di pinggir sini, nanti luka dia. Ya, lalu ini kita ketok sobat. Rotor kita ketok terus sampai dengan masuk ke 6 cm sini ya. Ya, ini sobat sudah saya ketok. Saya masukkan rotornya. Ya, sampai dengan 6 cm di sini. Lalu tanda ini kita buka sobat. Ini adalah posisi yang ideal untuk rotor di asnya ya. Jadi sekali lagi sobat, untuk menentukan posisi rotor di as ini adalah ukur jarak tutup mesin yang belakang, ukur atau di bagian A ini,
Sedangkan yang belakang ini, yang B ini adalah sudah otomatis sobat, 3,5 cm atau 35 mili. Sampai di sini sobat mengerti ya. Jadi jangan merasa bingung lagi kalau posisi rotor bergeser atau sobat mengganti as tapi lupa ukuran. Sobat saksikan saja video ini, semoga paham. Ya, setelah ketemu ukurannya langsung sobat masukkan saja. Ya, ini stopper baling-baling ya. Lalu ini ring sealnya ini. Ya, kita masukkan saja. Ya. Lalu kita pasang. Ya, begini sobat jadinya. Ya, yang belakang ini untuk memutarkan gearbox ini. Ya, begitu. Ya, ini belum dikasih minyak ya sobat ya, ini contoh saja. Ya. Kalau kita putar maka gearbox pun akan bergerak. Ini adalah posisi rotor pada as yang ideal ya sobat ya, yang biasa kita jumpai di mesin-mesin kipas angin. Ya, apabila sobat ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.